maka malaikat akan melingkupinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya. Allah akan berikan ketenangan, dan nama orang-orang yang hadir di majlis ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Subhanallah, kenikmatan yang sangat besar yang akan kita dapatkan kalau kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis ilmu. Kami katakan dimudahkan Allah, karena seseorang bisa melaksanakan ketaatan itu semata-mata adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita insya Allah akan bahas kelanjutan seri pembahasan kita yang sebelumnya. Ada yang ingat? Kemarin kita bahas apa bulan yang lalu, Pak? Sabar. Ya, ambil dong. Sabar. Sabar itu mudah diucapkan, yang melakoni. Begitu juga dengan pagi ini. Gandengannya sabar niku syukur. Syukur, niku syin. Syukur. Sampai ada nama dari panjenengan sih, ada namanya Pak Syukur. Selain Pak Syukur mesti juga ada nama Pak Sabar. Yang satu yang belum ada, itu rangkaiannya kan 3, Pak. Jika diberikan musibah, ujian, maka dia bersabar. Jika diberikan nikmat, dia bersyukur. Jika dia terjerumus dalam dosa kesalahan, dia bertaubat. Sabar, syukur, taubat. Pasangannya 3. Pak Sabar sudah ada, Pak Syukur sudah ada, yang belum ada yang 3. Pak Taubat itu belum ada. Nggak tahu, saya belum ketemu. Pak Taubat ya orang ini. Ya. Pak Syukur banyak, Pak Sabar banyak. Bakul sambal tahu ya itu. Bakul sambal tahu, sabar. Di Cepu terkenal itu. Bakul sambal tahu, sabar. Kalau yang taubat yang belum ada. Taubat itu biasanya dipakai nama masjid, nama musola gitu. Nggak tahu, nama orang kok nggak berani, kenapa? Padahal bagus ya, taubat itu. Nah, karena kita bahas mengenai syukur. Kalau dari sisi bahasa, syukur itu maknanya adalah aziyadah. Artinya bertambah. Dabatun syukur atau dabatun syakur artinya adalah binatang yang gemuk. Jadi arti dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa seperti itu. Jadi bisa bermakna ziyadah atau bertambah, atau bisa bermakna binatang yang gemuk. Walaupun makanan itu diberikan tidak banyak, tapi dia ini mudah gemuk maksudnya. Walaupun diberikan nggak banyak, tapi gemuk. Itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah, syukur ini didefinisikan asana wa'al muhsin bima ataka wa aulaka. Memuji orang yang telah berbuat baik. Memuji orang yang telah berbuat baik terhadap apa yang telah dia berikan kepadamu. Ini digabungkan kalimatnya ya gampang ya bisa. Ya. Memuji orang yang berbuat baik kepadamu. Sementara ada ulama yang lain, Al-Askari rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan bahwasanya yang dimaksud syukur al-i'tiraf bi ni'mati ala ziyati ta'dhimi lil mun'am. Mengakui nikmat dengan bentuk mengagungkan zat yang memberi nikmat. Jadi seseorang itu dianggap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia sadar
mengakui bahwa yang dia miliki itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena usahanya dia sendiri, tapi dia harus meyakini bahwasanya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur bisa duduk di majelis ini. Kita bisa bersimpuh di majelis ilmu. Siapa yang memudahkan jenengan sampai duduk di sini? Kita harus meyakini bahwa yang memudahkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk nikmat. Yang namanya nikmat dari Allah Azza wa Jalla itu tidak hanya masalah materi, uang saja tidak. Termasuk kita bisa menghadiri majelis ilmu yang memiliki keutamaan yang sangat banyak, maka itu termasuk nikmat. Jadi yang pertama, seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah jika dia menyadari, mengakui, sadar. Kalian mengakui letaknya di mana? Dalam hati. Jadi hati kita menyadari, mengakui bahwa semua nikmat ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena jerih payah kita, bukan karena pinter-pinternya kita, bukan. Tujuannya apa? Kalau di hati kita sudah tertanam kesadaran, jadi sadari tidak lalai, ya. Orang lali sadar, orang lali tidak sadar itu mengigau, deleming, itu jenis gak sadar. Orang sadar itu berarti ngerti, betul-betul ngerti bahwa ini nikmat yang kita dapatkan itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya rukun syukur yang pertama. Jadi rukun syukur yang pertama adalah menyadari, mengakui, ya, meyakini bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merentap. Kemudian setelah dia meyakini bahwa nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang itu tidak mungkin akan bisa menyombongkan apa yang ada dalam dirinya. Karena dia yakin bahwa itu bukan punya dia. Apa yang dia dapatkan itu adalah sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena jerih payahnya, bukan karena pinternya dia, bukan karena usahanya semata. Maka kalau orang sudah paham itu, insya Allah dia malu kalau dirinya sombong. Orang dikasih misalnya nikmat, dikasih rumah megah misalnya, dia mau sombong, malu. Wong itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari saya. Kita dikasih mobil mewah, kita juga malu mau sombong-sombongan. Wong itu ya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang bisa kapanpun dicabut. Nikmat itu bisa kapanpun dicabut. Nah, kita lanjutkan. Itu rukun syukur yang pertama. Meyakini dalam hati kita bahwasanya nikmat itu adalah benar-benar bukan dari kita, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membuktikan dengan lisannya. Membuktikan dengan lisannya. Tatkala kita mendapatkan nikmat, minimalnya kita mengucapkan alhamdulillah. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya kita, yakni memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memberikan kita nikmat. Sebagaimana tadi di awal kita sampaikan bahwa definisi syukur diantaranya adalah as-sana'u 'alal muhsin bima ataka ma wa aulaka. Jadi bentuk pujian kita kepada yang memberi kebaikan kepada kita. Kalau yang memberi kebaikan adalah Allah,
maka bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala pujian, segala sanjungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya Allah sempurnakan kebaikan. Bahkan seseorang tatkala dia mendapatkan ujian, yang ujian itu bisa menghantarkannya kepada kekuatan iman, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, rukun syukur yang ketiga adalah dalam bentuk perbuatan, yakni menggunakan nikmat tersebut untuk perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat apapun yang kita dapatkan, ya, itu harus digunakan di dalam perkara yang Allah ridhoi. Nah, kalau seseorang bisa mengumpulkan ini, maka itulah, ya, hakikat dari syukur. Berarti dia sudah dikatakan orang yang bersyukur. Ada para ulama diantaranya menambahkan dengan menyebut-nyebutkannya. Tapi itu sudah termasuk syukur dengan lisan atau dengan perbuatan. Ya. Diantaranya masuk ke sana. Nah, satu apa tadi? Keyakinan kita dalam hati. Bahwasanya nikmat itu dari Allah. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita buktikan dengan perbuatan kita menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Nah, tatkala seorang mendapatkan nikmat harus diterapkan kepada tiga konsep ini, tiga rukun ini harus dilaksanakan. Misalnya dia mendapatkan nikmat sehat. Sehat itu masuk nikmat buatan Pak. Nikmat. Dengan hati bersyukur, disukani sehat, di nopo. Arang ya, jarang. Akeh sing lali. Nah, saat ini kapan kita jadi ingat bahwa sehat itu nikmat? Kapan bisa terasa nikmat? Kalau kita dalam keadaan sakit. Nek kita diberikan sakit, kita baru ingat bahwa sehat itu ternyata nikmat. Ya Allah, saya pengen sehat ya Allah, ini sakit ya. Jalan itu rasanya bumi mentiung-mentiung ya kan. Ya sendirian karu-karuan. Nah, kita merasakan sehat itu nikmat yang sangat besar kalau kita merasakan sakit. Mungkin ada yang kena diabetes, ya. Mungkin ada yang kena darah tinggi, kena darah rendah, ya. Kena darah muda ya nih. Wis tuwa ning yak-yakan. Lha wis tuwa umur 70 ngepang rambutnya gawe jegrak. Terus piye oleh-olehane ya. Darah muda. Nek artis ya mending duit akeh, dudu artis terok-terok ngono. Nah, jadi kita terapkan ke dalam tiga kaidah ini. Seorang mendapat nikmat sehat, dia gunakan untuk apa? Ya kita bersyukur. Pertama, kita yakini bahwa nikmat sehat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur dengan lisan kita, alhamdulillah, ya masih diberikan kesehatan. Yang ketiga, jangan lupa kita gunakan nikmat sehat itu untuk perkara yang diridhoi Allah. Ya untuk apa? Untuk kebaikan. Tangannya sehat. Tangan sehat berarti apa? Untuk memegang, untuk melakukan sesuatu. Kakinya sehat untuk berjalan, untuk berlari di dalam hal yang kebaikan. Ada mata sehat bisa memandang, maka dia memandang sesuatu yang baik. Telinganya mendengar sesuatu yang baik. Lisannya sehat bisa ngomong, digunakan untuk mengucapkan yang baik. Itu nikmat sehat semua. Dikatakan tidak sehat, namanya sakit. Mulutnya sakit, ngomong angel. Ya,
Matanya sakit, kepiur ya, burem. Ngingeti wong lenung bingung gitu, gak jelas. Itu siapa gak jelas. Pendengaran sakit, dia berarti nggak bisa mendengar. Atau mendengar tapi kresek-kresek, berkurang pendengarannya. Tangan sakit, kaki sakit, nggak bisa gerak. Itulah arti sehat. Kalau itu sehat, kita merasa itu nikmat dari Allah, berarti rukun yang ketiga digunakan untuk perkara yang diridhoi. Monggo dites piyambak. Kita dapat nikmat mata. Untuk apa mata kita? Nikmat memandang, kita bisa melihat, itu adalah nikmat. Gimana? Nggih. Aja sampai kita tidak menyadari bahwa itu nikmat sehat. Mata bisa melihat itu termasuk nikmat sehat. Nek gak percaya, jangan sampai dibikin percaya. Ingat loh, tadi sudah saya sebutkan di awal. Ya, caranya biar kita merasa bahwa itu nikmat sehat, Allah beri dia apa? Sakit. Nek wis sakit lagi percaya, yo aku percaya berarti nikmat sehat. Sehat itu nikmat berarti iya. Sama kita nikmat memandang. Kalau kita memandang, gak yakin nek kuwi nikmat. Delok ya dia iso delok ngene iki. Jangan sangka. Allah kasih dia ya, cabut nikmat sehat memandang. Hanya memandang aja, dicabut sama Allah. Dunia menjadi gelap. Gelap, enggak kelihatan semua. Bingung wis. Satu nikmat dicabut sama Allah, nikmat memandang, bingung, enggak bisa melihat apa-apa. Ya Allah, kembalikan pandangan saya, kembalikan penglihatan saya ya Allah. Berarti lagi kerasa nek bahwasanya nikmat itu apa? Memandang itu termasuk nikmat. Nikmatnya nikmat sehat. Dia bisa memandang. Kemudian kaki dan tangan. Kita bisa bergerak, kita bisa berjalan. Itu termasuk nikmat sehat. Ya. Jangan sampai kita nggak sadar kalau itu nikmat sehat, sampai Allah beri kita sakit, kita nggak bisa jalan. Itu untuk mengingatkan kita bahwa nikmat sehat itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang begini, kalau kita sudah mulai paham ini, kita sampaikan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kitab Ad-Da' wa Dawa. Beliau menyatakan di situ, ya, ciri khas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi nikmat tersebut, artinya nikmat itu berkah. Maka Allah akan tetapkan nikmat itu padanya. Tapi kalau nikmat itu tidak berkah, maka Allah cabut nikmat itu darinya. Kapan nikmat itu tidak berkah? Tatkala nikmat itu tidak disyukuri. Kalau nikmat tidak disyukuri, maka Allah bisa cabut nikmat itu. Jenengan bisa melihat cara bersyukurnya gimana, Pak? Kita bisa melihat kan nikmat toh. Nah, cara bersyukurnya gimana tadi? Satu, meyakini bahwa yang membuat kita bisa melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah saya bisa melihat. Yang ketiga, melihat itu harus digunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Melihat apa? Dangdut koplo. Senengane ngono cah ya. Ya jangan tak takoni jenenge artis-artis dangdut koplo sing ayu-ayu apal kabeh. Ya ta? Wes canom-nom kuwi lho. Kadang iki wong tuwa katut ya. Ning konser dangdut ning ngarep dhewe wis itikaf ning kono. Itikaf yo ning masjid, itikaf ning konser dangdut ning ngarep dhewe. Padahal sik nggo HP ngeting-ngeting ngene. Mas. Ya Allah. Tuh, tapi mati itu nggak mesti harus tua toh. Mati itu nggak harus tua, nggak harus sakit. Sing cah nom-nom itu ya bisa mati soalnya. Enak nyuting-nyuting ini mati ya iso ya, bisa. Mati tidak harus sakit, mati tidak harus tua. Jadi yang dapat sakit ya gak usah putus asa. Yang sepuh juga nggak usah merasa bahwa akan segera mati. Belum tentu. Bisa jadi sing cah nom-nom ngarep bikin di sini. Aku rada sok-sok aja gitu.
Artinya kalau kita bisa melihat, kita syukuri dengan hati, ucapkan alhamdulillah saya bisa melihat karena Allah Subhanahu wa taala. Gunakan penglihatan kita, rukun yang ketiga tadi ada menggunakan untuk di jalan Allah. Penglihatan kita, mata kita untuk kebaikan, untuk melihat yang baik. Itu konsep tiga. Kalau kita tidak melaksanakan yang ketiga ini, berarti kita tidak disebut orang yang bersyukur. Nek orang yang nggak bersyukur, apa nanti ancamannya? Nikmat itu akan dicabut. Eleng-eleng wi. Gue nek seling wedi. Gue nek wong ayu, eleng. Wah, gue nek aku digawe uto. Iya, tenan iku. Jajal tak jajal yo uto tenan, bahaya. Hati-hati ya. Ingat pelajaran ini. Pelajaran kita syukur ini nggak main-main. Karena dikatakan Allah SWT banyak sekali hamba Allah yang tidak bersyukur. Banyak sekali yang tidak bersyukur. Ya karena nggak paham bahwasanya yang dia dapatkan itu nikmat Allah. Nikmat memandang contohnya baru satu aja kita bahas. Ternyata sudahkah kita bersyukur? Dari nikmat memandang yang diberikan Allah, sudahkah kita bersyukur? Berapa juta kali kita memandang maksiat? Berapa kali kita memandang kebaikan? Coba ditotal. Dalam satu hari aja, banyak mana kita memandang maksiat sama yang memandang kebaikan? Ngeri. Jomplang wis. Ya. Jenengan baca Al-Quran, itu melihat untuk kebaikan. Kita baca, kita melihat, mata kita melihat Al-Quran. Kita baca Al-Quranul Karim. Berapa jam jenengan baca dalam sehari? Yuk, saya tanya, berapa jam? Kok gak ngomong? Apa gak tau diwaca? Duh, Ustaz, seminggu yang lalu kayaknya Qurannya itu di meja belakang. Belakang mana? Di gudang. Saiki gegek katut dikelono. Masya Allah. Lah kalau baca Qurannya gak tahu, ya, baca Al-Quran gak pernah. Kira-kira pandangannya dipakai untuk apa? Ya, pandangan saya kan tidak harus di Al-Quran, Ustaz. Wis, di mana? Di tempat sujud. Masya Allah. Berapa jam sampai sujud nih kono kuwi? Ya, berapa jam? Salat 5 waktu. 5 waktu, satu waktunya misalnya salat subuh ada yang sampai 3 jam? Kurang mungkin. Wong kuwi imamnya lagi 15 menit sandale ilang kowe. Sandale diguak ning gone gendeng, imam nek model sowi. Guwak ben kapok garene neh. Ijek ora neh, pentile sepeda hilang. Terakhir motor hilang, wis bar. Ustadz gak wani neh itu. Dan ngono, makmume modele ngono. Nah, jadi terkadang nikmat itu belum kita syukuri dengan baik. Nikmat pandangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita syukuri dengan baik. Ya. Tidak bisa kita syukuri dengan baik. Kalau nikmat memandang kita tidak disyukuri dengan baik, ingat tadi ancamannya, yaitu nikmat itu bisa dicabut sesuai dengan kemaksiatannya. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Bisa sesuai dengan kemaksiatan dicabut. La in syakartum la yazidanakum. La in syakartum, jika kamu bersyukur la azidanakum, maka akan ditambah nikmatnya. Azidanakum, maka akan ditambah. Nah, kalau tidak disyukuri, ditambah nikmatnya enggak? Ada yang ditambah orang yang istidroj, dia dikasih ujian sama Allah, dilalaikan dengan nikmatnya. Tapi hukum asalnya kalau dia nggak bersyukur, bagaimana Allah akan menambah nikmatnya? Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kalau tidak bersyukur, dicabut nikmatnya. Antum pernah pandangan antum merasa burem? Pernah enggak? Pernah ya? Makanya wong Jawa kan arane ku kakek nginceng gitu. Anak sing bintilen, anak sing bintilen, anak sing anu. Ya secara kesehatan tetap nanti Pak Dokter bisa, oh ini kena bakteri apa? Ya itu urusannya Pak Dokter. Urusan kita yo wis tau nginceng sih. Iya. Iya. Maksiat intinya maksiat. Bisa jadi karena maksiat. Allah baru peringatkan sedikit itu. Pandangan kita mulai kabur. Karena maksiat. Bagaimana kalau sampai itu dicabut?
sampai kita jadi buta, nggak bisa melihat. Ya. Indahnya dunia nggak kelihatan lagi ya. Cobalah dihitung, kita sehari ini pandangan kita untuk kebaikan berapa, untuk keburukan berapa, akeh eleke. Zaman sekarang nggak seperti zaman dulu ya. Zaman dulu itu rasa malunya masih banyak itu. Para wanita, ibu-ibu keluar rumah itu menutup auratnya dengan bagus, ya, malu gitu. Sekarang Masya Allah, karena model-model fashion yang sekarang itu semakin seksi, semakin menarik. Akhirnya banyak yang tidak menutup aurat dengan baik. Nah, kita keluar rumah ketemu dengan 5 orang cewek lewat ya, pakaiannya gak komplit, ber 5 kali. Kita nanti sobo pasar, berapa ratus orang kayak gitu tuh, banyak di sana. Ya, sobo ning mall, Masya Allah lebih banyak lagi. Pegawai-pegawai ini yo pakaiannya ngono kuwi, ya kan? Gak ada toh Pak yo pegawai mall cadaran ngono. Gak boleh cadaran, wedi kabeh. Iku malah kok di sini ngono kuwi. Siapa yang ngebom wedi? Apa tak bom di sini ngono gitu kan? Nah, jadi isinya malah justru orang-orang yang membuka aurat. Berapa ribu kali kita memandang yang kayak gitu. Dan berapa kali kita mandang kebaikan, mandang tempat sujud, mandang Al-Quran, berapa kali? Jumlah toh? Jumlah. Jelas jumlah nih. Dan terus biar terakhir senjata kita, kalau memang kita terjerumus dalam kemaksiatan, senjata kita adalah taubat. Apa itu ya kuwi? Kita gak iso ngatasi, terakhirnya jangan lupa harus taubat. Tapi taubatannya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu, nah nanti kita bahas di seri berikutnya ya Pak. Pada tadi taubat nanti kita bahas di seri berikutnya. Ada syaratnya taubatan nasuha itu. Harus memutus kemaksiatan, harus menyesali. Nanti kita detailkan di pertemuan berikutnya. Memutus kemaksiatan, kemudian kita menyesali, kemudian kita bersemangat meninggalkannya, menggantinya dengan amalan soleh. Wis moh nglakoni kuwi neh, ngono kudune. Oke, taubatan nasuha pati bulan baleni saiki dosa siji, ya. Dosa siji hitung deh. Oh, aku mau dosa siji, wis taubat impas, ya kan. Wis esuk dosane tobatne impas. Model matematika siji tukaran siji nol wis. Enggak bisa begitu. Kalau taubat dipakai main-main, bahkan tidak bisa menjadi nol, ya. Bisa menjadi minus, kita malah justru bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika taubat kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak taubat enggak diterima? Bisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Berarti Allah mengampuni dosa itu bagi yang dikehendaki Allah. Ada manusia yang tidak dikehendaki mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ada, akhirnya dia diadab di neraka. Salah satunya adalah orang yang main-main dengan taubatnya, dia taubat dusta. Aslinya dia nggak taubat. Taubat untuk main-main saja. Mulutnya mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapkan astagfirullah itu nggak main-main. Aku minta ampun kepada Allah. Kok dia main-main, dia maksiat terus. Main-main dia. Dan Allah Maha tahu, Allah sudah menghisap apa yang ada dalam hatinya, Allah Maha tahu. Maka taubat itu benar-benar harus dilandasi ya dengan ketulusan hati, keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia putus kemaksiatannya. Nah, kembali pada syukur. Kalau seseorang tidak dikatakan dengan syukur, maka dikatakan kebalikannya. Lawan dari syukur adalah kufur. Dia kufur nikmat. Ya, dia kufur nikmat. Kapan dikatakan kufur nikmat? Kalau dia lalai, dia lupa, dan tidak meyakini atau tidak mengakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ini kufur nikmat. Maka seseorang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pondasinya harus yakin, sadar, oh ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh saya main-main.
Kalau dia sudah sadari itu, maka gunakan untuk di jalan Allah. Gunakan untuk kebaikan. Jenengan dikasih sehat, kira-kira untuk apa sehatnya itu? Ya Alhamdulillah, sehatnya untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mendatangi pengajian. Kalau badan kita sakit, kita segera ingin menyehatkannya dengan obat-obatan. Maka kalau hatinya sakit, harus segera diobati dengan iman, tauhid, dan takwa. Kemudian setelah itu, maka dia harus banyak berdoa. Orang itu harus banyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita digolongkan kepada orang-orang yang lalai, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antum camkan. Orang yang lalai, jangan sampai kita lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai bagaimana? Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah tadi. Orang yang tidak mensyukurinya. Ada yang di sini masih minta ditambahkan rezekinya, minta ditambahkan duitnya. Ada sama Allah? Mungkin yang punya hutang, atau mungkin yang hidupnya miskin, atau mungkin yang merasa kurang. Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah, limpahkanlah rezekimu yang banyak. Ya. Ada yang doa seperti itu? Masuk gene? Ada sama nuju gengsi ya. Boleh, masa juga ya Allah limpahkan rezeki yang sedikit aja, masa ngono. Mesti limpahkan rezeki yang banyak itu ya. Iya mesti, aku ya hafal tuh ngono kuwi. Iya, mesti ngono. Ya Allah limpahkan rezekimu yang banyak ya Allah, yang berkah, semoga ya bla 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 begitu. Ya enek siji lurus sing kuwendel iki enek, sing dungane kuwendel ya enek. Ya Allah, tolong ya Allah lunasi utang saya yang masih 1,5 juta kepada Pak Paing, ya kepada Pak Bejo, ini ada masih 250, kemarin tak cicil 3 kali ya Allah. Enek sing model ngono ya enek. Kadung mumet sirah ya to. Wis apa eneke dilapurno wis ngono. Iku ndonga apa laporan ning akuntan nek. Ya masa gak oleh, ya oleh, tapi saru ngono. Ya, saru. Allah Maha mengetahui apa yang kita rasakan. Kita sampaikan secara mujmal, secara global dengan bahasa-bahasa yang baik. Berdoa sama Allah itu ada adabnya. Berdoa yang baik. Orang usah ngancam-ngancam, gitu. Doa sama Allah kok ngancam mutungan. Mbok nek 3 dina gak mbok kabulno titeni. Aku ora bakal ning masjid tem. Sampai malah mati, kayak mati mah mlebu neraka malah. Sing salah no sapa? Harus bersabar. Maka kalau kita memohon rezeki pada Allah Subhanahu wa taala, coba camkan ilmunya hari ini. Kita tadi harus bersyukur. Kita ini sudah bersyukur atau belum? Kenapa doa kita nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kita lalai. Kita lalai. Nikmat yang sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala nggak bisa disyukuri. Belum disyukuri. Kalau kita tidak bersyukur, apa yang mungkin ditambah? Nggak mungkin ditambah. Contoh kecil, ini pemahaman ya Pak. Ini ngaji kita ini pemahaman. Nggak mesti telek kitab tak waca terus tak sampaikan enggak. Tapi pemahaman yang penting saya sampaikan. Teman kita pun jawab sering Pak. Sering. Grimes sempat ternyata. Belas. Dosa apa ya dosa ini? Dosanya akeh gitu. Lu tenang. Yang bisa menahan hujan itu kemaksiatan. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak itu minta sama Allah SWT, bisa-bisa hujan gak pernah turun di bumi ini. Itu kan salah satunya kemaksiatan. Cepu ya sama lah. Cepu ya podo. Maksiat ya wekih nih kono kuwi. Ya sama. Cuma alhamdulillah kemarin ada hujan rintik-rintik sudah. Sini rintik-rintik belum?
Guys, tak contoh. Coba sing liyane sing rintik-rintik sapa? Blura sudah? Nah, ini poin ini. Pak Ahmad, Blura sudah ya, Pak? Lah kuwi contoh gak syukur. Masuk jebakan Batman gitu. Itu contoh gak syukur. Menggolek kuine kok sampai malah mlebu to Pak Ahmad. Betul. Kenyataan. Artinya beliau ini menggambarkan, bukan beliau itu beliau menggambarkan ucapan orang-orang yang lain, gitu Pak. Ya gitu. Beliau paham maksud saya, jadi beliau menyampaikan sesuatu yang itu di masyarakat terjadi seperti itu. Sama. Dicepu dimanapun sama, menanti hujan. Kita sudah berusaha ya, sholat istisqa, ya, kemudian doa sudah tak henti-hentinya kita ya, mulai sumur-sumur kering, pam sudah mulai semakin menguning, bahkan abang-abang sidik bobo ya. Air migas juga sama Pak dicepu itu yang tadinya jernih, wis gak karu-karuan itu karena memang ya mulai sulit air kan. Bahkan di beberapa daerah malah sampai habis. Tatkala Allah turunkan gerimis, petik. Apa ucapan mereka? Ora mungkin. Apa ucapan ibu-ibu itu terutama? Ya. Udan medun ta tenanan yang ngene iki. Mungkin nikat medun apa ora. Sing nemen ya enek sing sempak terang dalam gawa calon negeri gendeng. Iki gawanen lho. Iya maksudnya tujuannya biar mancing hujan lebih deras. Itu ucapan yang bahaya ya. Jadi tatkala Allah berikan gerimis, hujan itu nikmat enggak? Nikmat, pegang rumusnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka Allah akan tambah. Tadi saya gari platik-platik tok yo jenengan dhewe ngono kuwi. Enek gerimis, piuh langsung bukan apa nek guys. Ora terus belas. Ini syukur apa dah? Enggak bersyukur. Nek gak bersyukur yo ora ditambah, langsung mendek udane. Jane sampai diberesno. Detak sampean muni ngono, alah gak sido. Ternyata yang bilang seperti itu enggak 1 2, banyak mayoritas ngomong ngono kabeh. Gak sido akhirnya ngantek saya ki awake bareng-bareng ngene iki. Gitu. Ayo, sapa mang sing muni? Iya, jadi inilah yang harus kita pelajari. Yang harus kita pelajari ini ilmunya. Jadi intinya tadi, artinya pertanyaan saya tadi itu hanya untuk membuktikan ini loh, bahwa keadaan kita memang seperti itu, kebanyakan kita. Ya, kebanyakan kita memang seperti spontan mengucapkan itu karena memang saking lamanya nggak turun hujan. Tapi ingat bahwasanya sekecil apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menurut kita itu kecil, menurut kita harus disyukuri. Warda ma qasamahu alaik fatakunat nas. Ridhoi apa saja yang diberikan Allah kepadamu, maka kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Nek gak bisa kita merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, yang gak bisa cukup, maka kita menjadi orang yang kufur nikmat. Makanya tadi digambarkan bahwasanya salah satu makna dari syukur ini secara bahasa itu adalah dabatu syakur, artinya binatang yang mudah gemuk meskipun makanan itu diberikan tidak banyak. Artinya binatang itu bisa gemuk, artinya itu kita bisa mensyukuri walaupun yang diberikan Allah tidak banyak menurut kita. Kalau kita bisa mensyukuri, maka bisa menjadi gemuk. Artinya gemuk itu artinya Allah akan menambah nikmatnya. Jadi engko nek blentik-blentik ngono kuwi, kok ketik ngono kuwi, mbah sido dan mbah ora gak masalah. Jawaban kita apa? Alhamdulillah. Ya Allah, grimis-grimis ngene, alhamdulillah seneng lho ngono lho. Seneng sampean kudune seneng. Aja malah merengut, malah ngelok-ngelokno gitu. Nek ketoke gak niat medun usah medun sisan ngono lho, aku lho sing garai. Nah, itu yang harus kita rubah pelan-pelan ya. Memang itu di masyarakat sudah kebiasaannya ya sing ngomong ngono, tapi kita yang sudah mulai ngaji, ya kita syukuri. Kita bersyukur. Kita bangun tidur sudah diajari Rasulullah SAW.
Kita bangun tidur yang diucapkan pertama kali apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Pertama itu lidah kita, mulut kita mengucapkan pujian kepada Allah yang telah menghidupkan aku, Allah yang mematikan aku, dan hanya kepada Allah lah kebangkitan semua makhluk. Kita mendapat nikmat, biasakan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Biasakan seperti itu. Kita bersyukur saat kita mulai makan, kita mengakhiri makan kita, ini juga kita yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya banyak sekali doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW berkaitan dengan hamdalah pujian kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bisa baca di kitab doa, ya, kitab zikir, banyak sekali. Intinya kita tidak ada intinya. Jangan sampai kita melalaikan nikmat yang mana wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha, yang jika kita hitung-hitung nikmat Allah itu, maka kita tidak akan mampu bisa menghitungnya karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pelajaran pertama sabar, pelajaran kedua syukur, pelajaran ketiga nanti bi'idznillah ta'ala, semoga Allah mengizinkan kita bisa bertemu lagi, Allah bisa memberikan kesempatan kita bertemu di majelis ilmu yang mulia ini. Nanti kita akan pelajari masalah bab taubat, ya, bab taubat. Gimana syarat-syaratnya taubat, penjelasannya bagaimana, insya Allah kita bahas. Nanti kalau kita sudah paham tiga ini, Pak, sabar, syukur, taubat, itu kalau kita kumpulkan, kita amalkan, kita akan menjadi orang yang paling bahagia dunia akhirat. Nah, kita akhiri dengan doa khawatir majlis. Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.